Shalom sahabat kehidupan, nama saya Dita Anggrani. Saya akan menceritakan kisah kehidupan saya, pengalaman saya bersama dengan Tuhan. Bagaimana saya diproses, bagaimana saya diubahkan, bagaimana hati saya terus dibaharui, dan semakin hari semakin ingin mengenal Tuhan lebih lagi. Berikut berawal dari masa-masa di mana saya kuliah. Saya kuliah itu adalah kasih karunia Tuhan dan anugerah Tuhan. Bukan karena saya mampu, bukan karena saya hebat, tapi karena Tuhan yang sudah memilih saya dan Tuhan sudah memanggil saya untuk menyatakan kasih dan anugerahnya. Nah, ketika saya kuliah, banyak hal yang saya alami dan banyak hal juga saya diproses. Nah, di masa-masa itulah saya belajar untuk berserah dan bergumul kepada Tuhan, dan ternyata banyak hal-hal yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan saya. Nah, ini cerita tentang dimana saya mengalami masa-masa yang sulit dan gak tahu harus bagaimana. Saat itu saya bingung. Di semester akhir itu kan banyak banget tuh pengeluaran, entah pengeluaran buat skripsi, gitu kan, kehidupan sehari-hari. Karena saya selama di kampus, bahkan selama di asrama, saya nggak pernah dapat kiriman dari orang tua, melainkan saya berusaha gimana supaya saya jangan menyusahkan orang lain, bahkan orang tua sendiri. Nah, seperti itu. Dan nggak disangka-sangka, ya saya pengen tahu ya kuasa Tuhan seperti apa. Tuhan itu sangat baik. Tuhan itu bisa mengirimkan berkat entah dari mana aja dan dari siapa saja. Nah, saat saya kuliah semester akhir, saya bergumul sama Tuhan, karena kuliah saya ini kan atas anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan, otomatis biaya pun juga terbatas. Karena semakin hari kehidupan ekonomi pun semakin naik, sehingga saat saya mendengar kabar bahwa uang asrama itu dinaikkan, akhirnya saya berpikir, Tuhan bagaimana ya ini skripsi, bagaimana ya Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Karena saya bingung, saya nggak tahu harus berbuat apa gitu. Karena yang tadinya budget saya kuliah itu sudah dikasih pure sampai lulus, ternyata kurang karena adanya kenaikan harga asrama gitu kan. Kalau di asrama kan enak tuh hidupnya, fasilitasnya adalah ada kamarnya, dikasih makan pagi, siang, malam 3 kali sehari, dikasih ya pokoknya dibikin sehat lah. Cuman ya kembali lagi, saya harus berbuat apa dan bagaimana, karena biaya kuliah pun sudah mulai terbatas. Saya harus memikirkan nanti di akhir skripsi saya bagaimana. Apakah saya akan lulus, apakah saya akan menunda, sampai saya berpikir seperti itu. Ternyata Tuhan berkata lain. Tuhan akhirnya membuka jalan bagi saya. Ya, atas siapa disangka, gak ada yang tahu kan apa yang Tuhan mau dan apa yang Tuhan ingin rencanakan dalam kehidupan setiap kita. Nah, di situ Tuhan membuat saya bergumul dan terus bergumul. Nah, akhirnya singkat cerita, saya bisa lulus, bisa menyelesaikan skripsi dengan baik. Semua itu sih sebenarnya bukan karena saya kuat, tapi karena saya mau belajar untuk berserah kepada Tuhan. Dan saya mengerti setiap perjalanan hidup itu kalau tanpa Tuhan kita nggak akan mampu. Nah, seperti itu. Jadi buat kalian yang mungkin mengalami kecewaan, jangan pernah kecewa dan terus andalkan Tuhan, karena Tuhan itu tangannya tak kurang panjang dan tak kurang lebar untuk menolong setiap anak-anak yang berseru kepadanya. Nah, harapan saya adalah saya rindu ingin
berbagi sama anak-anak yang berkekurangan, yang membutuhkan. Karena selama saya hidup di Jakarta ini, saya banyak melihat, apalagi untuk anak-anak kecil, yang sangat minim sekali masalah tentang pendidikan, karena orang tua mereka itu tidak paham betapa pentingnya pendidikan bagi negeri, bahkan bagi masa depan anak-anak mereka. Nah, jadi harapan saya adalah saya ingin membuka panti asuhan serta yayasan yang mungkin membantu mereka yang berkekurangan, melatih potensi mereka, melatih kreativitas mereka, agar mereka itu bisa menjadi berkat bagi lingkungan sekitar, bahkan bagi Tuhan. Oke, terima kasih. God bless you all.